Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini untuk saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap untuk dilawat lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan, untuk kami menerima firman yang berkuasa dalam kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami akan baca firman dan renungkan dan jadi pelaku dalam firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini pada minggu pertama di bulan Februari 2026. Kita telah berada di tanggal 1 Februari pada bulan kedua. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan sehingga Tuhan bawa kita di bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Saya mau baca firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan beberapa ayat ke depan. Saya baca berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan. Perkataan ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus perihal tentang tanggung jawab dalam pelayanan sebagai sebuah kesempatan. Iya, sekali lagi tanggung jawab panggilan pelayanan sebagai sebuah kesempatan. Firman Tuhan berkata bahwa waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Waktu di sini ada bicara tentang waktu Tuhan, bukan waktu manusia, tapi waktu Tuhan. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya dalam hidup ini, ketika kita menjalani hari-hari, kita sudah selesai di tahun 2020, 2025 dan masuk 2026, ada bicara tentang waktu dan kesempatan. Nah, bicara tentang waktu dan kesempatan, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Maka ada hal yang esensi di dalam kita menjalani waktu-waktu itu, adalah bicara tentang kehidupan yang melayani. Sekali lagi kehidupan yang melayani. Puji Tuhan ketika engkau tahun 2025 engkau didapati sebagai jemaat yang setia melayani. Dan tahun baru 2025 ini, 2026 ini juga pun kita mau tetap komitmen sebagai jemaat yang mau melayani. Puji Tuhan, dan apa yang dikatakan dalam tulisan firman Tuhan di sini judulnya Paulus dalam pelayanannya. Ya. Kekristenan adalah orang dipanggil untuk melayani. Dan melayani tidak seperti yang digambarkan orang, dia harus khotbah, dia harus pimpin pujian, WL dan sebagainya. Tapi ada tanggung jawab dalam setiap kehidupan kekristenan untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya kembali kepada pembacaan firman Tuhan. Dikatakan begini, sebagai teman-teman sekerja, ini adalah bagian dari apa yang Paulus katakan tentang teman-teman dalam pelayanan. Kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu besar, begitu luas, begitu tinggi, sehingga bicara tentang kasih karunia Allah itu sesuatu yang tidak dapat diukur. Yang dia berikan bagi setiap saya dan saudara sebagai orang yang dipanggil. Dan ini menjadi sebuah momentum yang saya sebutkan sesuatu yang sangat penting sekali, sesuatu yang bernilai luar biasa. Bicara tentang kasih karunia ini yang Tuhan berikan kepada kita karena hubungannya dengan kesempatan. Iya. Karena di ayat yang kedua disebutkan di situ waktu, iya, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kekristenan ketika kita menjalani hari-hari kehidupan itu adalah kesempatan yang dari Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, dan kapan kesempatan itu? Sekarang. Puji Tuhan, sebagai sebuah momentum yang dari Tuhan untuk saya jalani, dan dalam perjalanan hidup itu saya harus menjadi jemaat yang melayani, yang setia, yang sungguh-sungguh. Sebab gini jemaat dikasih Tuhan, suatu waktu nanti tidak ada kesempatan lagi. Di ayat 2 dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku mendengar.
Pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Dan waktu perkenanan itu dan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara jemaat dikasih Tuhan, sekarang waktunya. Kita tidak menunggu waktu lagi, saudara-saudara. Kapan? Tapi sekarang. Ayat ini mengingatkan kepada setiap kita dalam konteks kekristenan sebagai orang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Puji Tuhan, melayani Tuhan. Nah, menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lalu, waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini, saya mau sampaikan sebagai sebuah kesempatan yang tentu berharga. Ibu bapak, kalau ketika engkau di satu kesempatan merupakan itu kesempatan yang berharga, nggak akan engkau lewatkan. Misalnya ada undian atau ada hadiah dan sebagainya dalam waktu beberapa hari, 2-3 hari ke depan, maka pada hari tersebut kita tidak akan sia-siakan kesempatan itu karena ada sesuatu yang akan kita dapat. Dan nanti ketika 2 atau 3 hari ke depan nggak ada lagi kesempatan. Maka itu sebabnya kaitannya dengan waktu Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kita gunakan itu sebagai sebuah kesempatan yang paling berharga. Puji Tuhan. Dan sekarang waktu yang berharga. Selama Dia masih beri kepada saya dan saudara kesehatan dan kekuatan. Ada lagu pujian rohani kan berkata, hidup ini adalah kesempatan. Iya, kesempatan untuk menjadi berkat. Karena memang waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita memiliki waktu yang terbatas dalam kehidupan manusia. Dalam artian bahwa suatu waktu tidak ada kesempatan. Kalau sekarang ini masih ada kesempatan bagi saya dan saudara. Maka untuk hal itu, apa kata dalam Alkitab di sini sebagai seorang pelayan yang mau melayani Tuhan, yang mau melayani dengan kesabaran, sekalipun di tengah tekanan, penderitaan, masalah yang sedang engkau hadapi dalam kehidupan. Artinya, keadaan apapun tidak membuat sehingga akhirnya kita kehilangan kesempatan. Iya, saudara. Ada orang ketika dia menghadapi tekanan hidup, dia kehilangan kesempatan untuk tidak setia. Iya. Artinya adalah dia menyanyiakan kesempatan itu yang saya maksud, saudara. Atau mungkin ketika dia merasa dia happy-happy aja dari sudut harta dan kekayaan, dia merasa dia punya sehingga dia lalai. Kesempatan dia sia-siakan. Saudara-saudara. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan. Kita bersyukur ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Maka kita gunakan itu sebaik-baiknya sebagai satu kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan. Karena suatu saat nanti tidak lagi ada kesempatan. Saudara-saudara, maka mari Alkitab berkata dalam tulisan selanjutnya, sebagai orang yang melayani Dia. Saya baca ayat selanjutnya, ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dalam segala hal, identitas sebagai orang yang dipanggil untuk melayani tetap itu ada dalam kita. Katakanlah dalam keadaan susah senang atau dalam keadaan tekanan kehidupan atau masalah apapun yang kita hadapi, tetap saya adalah pelayan yang melayani Tuhan, gak akan mundur. Itu prinsipnya. Tetap konsisten di dalam melayani Tuhan, saudara-saudara. Maju terus dalam pelayanan, saudara-saudara. Kerjakan itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang memberi penilaian atas apa yang kita lakukan. Dan semuanya itu adalah tentang kasih karunia Allah yang Dia berikan. Saudara-saudara. Sehingga kalau saya mau beri penegasan kepada kita, bahwa kasih karunia Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu jangan engkau sia-siakan. Puji Tuhan. Kan ditulis di ayat pertama itu. Ditulis di ayat pertama. Yang telah kamu terima, jangan kamu sia-siakan. Apakah bisa menjadi sia-sia kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kita? Ini kan kembali kepada kita bagaimana kita merespon kasih karunia itu.
Kalau kita mau merespon kasih karunia itu dengan hidup dalam kesetiaan, ketaatan, dan kesungguhan, dan penuh tanggung jawab, saudara-saudara, puji Tuhan, haleluya. Dan itu merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, kita mau jalani semuanya itu. Berbahagialah saudara-saudara. Nah, sebab bisa saja menjadi sia-sia, hampa, akan menjadi kosong ketika kita tidak merespon dan menghargai kasih karunia itu. Ada orang yang tidak merespon, tidak menghargai kasih karunia. Iya, saudara-saudara, ada. Dia hidup lalai. Iya. Katakan dia orang Kristen. Dia dipanggil tapi tidak terpilih. Dia orang Kristen yang hanya sampai dipanggil tapi tidak tunjukkan buah-buah kebaikan, buah-buah roh. Dia tidak tunjukkan sikap yang setia. Saudara-saudara, nah, maka akan menjadi sia-sia. Ada sebuah pepatah berkata, panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Saudara-saudara, menjadi sia-sia apa yang kita lakukan ketika kita pada akhirnya hidupmu menjadi hidup yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, nafas hidup kasih karunia Tuhan, kesehatan dan kekuatan kasih karunia Tuhan. Maka mari merespon semua anugerah Tuhan itu dengan apa yang Alkitab katakan, kami adalah pelayan Allah. Maka di akhir renungan yang singkat ini, layanilah Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Wujud nyata adalah hidup dalam kesetiaan dan ketaatan, terus memiliki hubungan dengan Tuhan, tanggung jawab dalam pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada engkau, untuk engkau menjadi berkat bagi sesama. Iya, jadi berkat bagi orang lain, hidup berbuah untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, singkat renungan firman. Kiranya firman Tuhan ini terus membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih maju lagi di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat. Lewat firman Tuhan ini untuk memberikan motivasi bagi setiap kami, untuk kami menjadi pelayan yang setia dan sungguh-sungguh, sekalipun di tengah tekanan kehidupan. Karena kami punya keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, dan Ia akan membawa kami pada kemenangan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu, meteraikan itu di dalam kami umat jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.